Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman ATLM yang cita-citanya sukses dunia akhirat, tapi hobinya rebahan. Oke, ketemu lagi bersama saya, di channel Kita Analis. Dalam video kali ini, kita akan membahas pertanyaan teknis laboratorium kesehatan. Sebelum masuk ke pembahasan, silakan teman-teman subscribe dulu channelnya, like videonya, dan jangan lupa di-share. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Kapan pencatatan suhu dilakukan pada lemari es yang berada di laboratorium? A. Suhu dicatat setiap pagi dan sore hari. B. Pencatatan suhu dilakukan setelah menutup pintu lemari es. C. Suhu dicatat setiap seminggu sekali. D. Suhu dicatat setiap hari pada pagi hari. E. Suhu dicatat ketika lemari es akan dibersihkan. Pembahasan, teman-teman, silahkan lihat poin yang kelima. Jadi, salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pemakaian peralatan pada lemari es yang ada di laboratorium adalah dengan mencatat suhu setiap pagi dan sore hari. Jadi, jawaban untuk soal yang pertama adalah A. Suhu dicatat setiap pagi dan sore hari. Oke, guys, masuk ke contoh soal nomor 2. Pada kalibrasi suhu heating block, hasil yang diperoleh adalah sebesar 702 ohm untuk suhu 37 derajat Celcius dan 557,5 ohm untuk suhu 50 derajat Celcius. Bila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan nilai tersebut, apa yang harus dilakukan? A. Dibiarkan dan dilakukan kalibrasi besok. B. Harus dilakukan penyesuaian dengan cara memutar potensio P3 dan P4. C. Mengganti digital nilai ohm. D. Mengulangi kalibrasi heating block dari awal. E. Membersihkan heating block dengan Aquades. Jadi, apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai, yang harus dilakukan adalah dengan cara memutar potensio P3 dan P4 yang terdapat di dalam heating block. Oke teman-teman, untuk jawaban nomor 2 adalah B. Harus dilakukan penyesuaian dengan cara memutar potensio P3 dan P4 yang terdapat di dalam heating block. Contoh soal nomor 3, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium adalah peralatan laboratorium. Oleh karena itu, alat perlu dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Salah satu alat yang harus dilakukan kalibrasi adalah sentrifus. Apa saja yang harus dikalibrasi pada sentrifus? A. Suhu. B. Waktu. C. Kecepatan per menit, RPM, dan waktu. D. Kekuatan listrik. E. Bantalan tempat penyeimbang tabung. Pembahasan, kalibrasi sentrifus dilakukan dengan mengukur kecepatan per menit, RPM, dan waktu pada refrigerated centrifuge. Selain kalibrasi RPM dan waktu, juga perlu kalibrasi suhu. Jadi, yang harus dikalibrasi pada sentrifus adalah mengukur kecepatan per menit, RPM, dan waktu. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah C. Contoh soal nomor 4, kapan alat pH meter dilakukan kalibrasi? A. Kalibrasi dilakukan setiap kali akan digunakan. B. Kalibrasi dilakukan setelah selesai melakukan pemeriksaan. C. Kalibrasi dilakukan setiap hari. D. Kalibrasi dilakukan setiap minggu. E. Kalibrasi dilakukan pada saat ada hasil pemeriksaan yang abnormal. Pembahasan, kalibrasi pH meter perlu dilakukan setiap kali akan digunakan. Jadi, sebelum dilakukan pemeriksaan pH meter, harus dilakukan kalibrasi dulu. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk kalibrasi pH meter, yaitu dengan menggunakan 1. pH simulator. 2. Larutan buffer standar.
Jadi, jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah A. Kalibrasi dilakukan setiap kali akan digunakan. Masuk ke contoh soal nomor 5. Untuk menguji apakah fungsi alat, suhu, waktu, dan tekanannya sudah benar pada pengujian autoclave, dapat dilakukan dengan menggunakan autoclave indikator tab. Bagaimana perubahan warna yang terjadi pada garis-garis diagonal apabila proses sterilisasi berjalan dengan baik? A. Tidak terjadi perubahan warna. B. Berubah warna dari coklat menjadi putih, kehitam-hitaman. C. Berubah warna dari putih menjadi coklat, kehitam-hitaman. D. Berubah warna dari putih menjadi hitam, kecoklatan. E. Berubah warna dari putih menjadi biru, kehitam-hitaman. Pembahasan, salah satu cara yang digunakan untuk menguji apakah fungsi alat, suhu, waktu, dan tekanan pada autoclave sudah benar, bisa dilakukan pengujian dengan menggunakan autoclave indikator tab. Teman-teman, perhatikan pada poin nomor 4, setelah selesai, baca indikator tab dengan melihat perubahan warna yang terjadi pada garis-garis diagonal bila proses sterilisasi berjalan dengan baik. Garis-garis diagonal berubah warna dari putih menjadi coklat, kehitam-hitaman. Jadi, jawaban untuk soal nomor 5 adalah C. Apabila proses sterilisasi berjalan dengan baik, maka garis-garis diagonal berubah warna dari putih menjadi coklat, kehitam-hitaman. Oke, teman-teman ATLM, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silakan drop di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.